menjadikan istri atau menjadikan yang halal inzal keluar mani atau qadhaf muncrat qabla dukhuli sebelum dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar al-muda'abatu, cumbu rayu, yang mana cumbu rayu ini bahkan bisa menjadikan pasangan kita ini inzal, keluar mani, atau mengalami ar-ra'syah al-jinsiyah, orgasme qabla al-ilaji, sebelum penetrasi. Dan urusan al-muda'abah qabla al-jima', mencumbu istri sebelum melakukan al-jima', termasuk hal yang penting dalam kajian keislaman. Mari kita simak kajian selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Harrik, gerakkanlah olehmu yadaka, tanganmu, walisanaka, dan lidahmu. Tunzilu, ia akan keluar mani qoblal ilaji, sebelum melakukan penetrasi. Qoblal ilaji, sebelum dimasuki az-zakar. At-talamusul jasadiyu, adapun tubuh yang saling bersentuhan atau persentuhan yang bersifat fisik. Wal qiyamu bil muda'abati, dan juga melakukan cumbu rayu. Minal lahsi, yang berupa penjilatan, menjilat. Wal masi, dan menghisap. Wal masaj, dan memijat. Minal amaliyatil jinsiyati, termasuk perbuatan al jinsiyati, seksual, allati tuhibbuhal mar'atu, yang disenangi oleh istri, wa zawjuha, dan juga suaminya. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu atau perbuatan itu, yahmiluhuma, menjadikan mereka terbawa, ila ra'syatil jinsiyati, pada orgasme mereka, awil inzali, atau muncratnya mani mereka. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pentingnya al-muda'abah qabla al-jima'i, sebelum melakukan al-jima', agar kita ini tidak menjima istri seperti polanya binatang. Dalam urusan apa itu? Dalam urusan al-muda'abah, bukan urusan gayanya. Kalau urusan gaya atau posisi, yang penting sasarannya pada farji, kemudian tidak dimasukkan ke dalam dubur, dan tidak dimasukkan dalam kondisi haid. Begitu. Qala Ibnul Qayyim berkata rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Wa mimma yambaghi, termasuk sesuatu yang bagi, yang seharusnya, taqdimuhu, didahulukan oleh suami, alal jima'i, atas jimaknya. Mula'abatul mar'ati, mencumbu istrinya. Wa taqbiluha, dan mengecup istrinya. Wa massu lisaniha, dan menghisap lidahnya. Wa kana, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yula'ibu, beliau mencumbu, ahlahu, pada istrinya, wa yuqabbiluha, dan beliau mengecupha, kepada istrinya. Keterangan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, pada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid 4 halaman 253. Jadi pada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, Syekh Ibnul Qayyim berkata, termasuk seharusnya seorang suami mendahulukan pada jimaknya. Suami harus melakukan perbuatan ini sebelum ia memasukkan zakarnya. Begitu maksudnya. Apa perbuatan itu? Mula'abatul mar'ah, mencumbu istri, dan juga mengecupnya, menciumnya, menghisap lidahnya. Karena ternyata istidlal atau Ibnul Qayyim berargumen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini mencumbu istrinya dan mengecup istrinya. Seperti itu. Makanya makna al-muda'abah, makna kecupan ini, kemudian ulama mensyarai dengan syarah yang luar biasa. Karena intinya itu adalah bertamattu, mengambil kenikmatan. Suami mengambil kenikmatan kepada istri, begitu juga sebaliknya. Karena memang halal. Nah, ini perlu dipahami, jangan salah paham. Kemudian dalam keterangan yang lain, al-muda'abah, cumbu rayu itu bisa berbentuk al-masaj biharakatin da'iriyah,
melakukan pemijatan dengan gerakan-gerakan memutar seperti mengelus-ngelus, wal massu dan menyentuh, wal lahsu dan menjilat, wal qublatu dan mengecup, ma'at talamusil jasadi, sambil lalu terjadinya persentuhan antara dua tubuh. Bainakuma, antara kamu dengan suamimu, antara kamu dengan istrimu, antara kalian berdua. Saya ja'alu dzalika ihsasaka bil alaqatil hamimah. Perasaan kamu dengan perlakuan yang seperti itu, bil alaqatil hamimati pada hubungan intim, wal itharati dan perangsangannya, asra wa afdal, itu akan menjadikan lebih cepat dan lebih utama. Artinya kamu lebih gampang untuk terangsang, begitu maksudnya. Khudha waqtakuma qablal ilaj. Lakukan semua itu, ambil waktu kalian berdua untuk melakukan semua itu qablal ilaji, sebelum memasukkan adzakar ke dalam farji. Seperti itu. Famuda'abatu zawji, adapun percumbuannya suami lil bidri pada klitoris atau lil bidri pada kacangnya farjinya istri. Sawa'un biyadaihi, baik hal itu dilakukan dengan kedua tangannya, au bil lisani atau dengan lidahnya, au bil udwi dzakari nafsihi atau dengan alat kejantanannya. Bisa jadi persentuhan-persentuhan itu digesek-gesekkan dengan jari jemari atau dengan lidah, berarti dijilat, atau dengan digesek-gesekkan dengan alat kejantanan, dengan masterpi maksudnya. Yuntiju anha ifrazat mahbaliyah tabi'iyah litartibil mahbali. Proses ini, percumbuan ini akan menjadikan misfi ini keluar lendir secara alami. Tujuannya apa? Litartibil mahbali, untuk melumasi misfi. Kenapa kok seperti itu? Ma yusahilu amaliyatal ilaj, sesuatu yang memudahkan proses masuknya adzakar ke dalam farji. Wa yaj'aluha aktsar mut'atan, dan menjadikan hal itu semakin nikmat, lebih enak. Nah, ini ada kabar baik yang terakhir ini. Aghlabuz zaujati, kebanyakan kaum istri, yasilna, mereka sampai li ra'syatil jima'i, pada goncangannya al-jima atau orgasme, awil orgasmi, atau mereka sampai pada orgasme, min khilali muda'abati, melalui percumbuan, wa itharatil bidri, dan perangsangan pada al-bidr klitoris, perangsangan pada kacangnya istri, qoblal ilaji, sebelum suami memasukkan adzakar ilal farji, ke dalam farji, atau qoblal ilaji, sebelum penetrasi. Kemudian ada kabar baik, ternyata banyak sekali atau kebanyakan kaum istri ini bisa sampai pada orgasmenya min khilali muda'abati wa itharatil bidri, dengan cara mencumbu dan merangsang al-bidri, kacangnya farji, qoblal ilaji, sebelum penetrasi. Hal ini dapat menjadikan istri ini bisa muncrat atau inzal, keluar mani, atau mengalami ar-ra'sya al-jinsiyah, orgasme. Bisa dimengerti ya, mohon tetap berpikiran positif, ndak usah negative thinking, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.